Ini ada yang tumbuh ke sini. Nah, ini balik lagi ke sini. Nah, ini tadi namanya acak-acak. Buahnya ini terlalu ruwet. Daun-daun kering pada numpul di sini. Ini untuk sarang semut. Nah, ini nih jadi sarang semut. Ini rajin. Nah, kalau yang paling bagus itu ini semua ini dibuang. Ini balik. Ini ada yang tumbuh ke sini. Nah, ini balik lagi ke sini. Nah, ini tadi namanya acak-acakan. Nah, seharusnya ini dibuangin. Apa kita harus rajin membuang seperti ini? Karena alasannya banyak. Kalau ini semua rajin, rapi, semua tertata rapi, semua pupuk yang kita berikan akan terserap dengan sempurna, akan terserap dengan yang tersisa. Nah, seperti calon bunga, calon buah, dan daun ini yang akan menyerap. Kalau semua kita pelihara, pelihara dan kita rawat semuanya ini nutrisi, pupuk yang diberikan akan terserap terbagi. Jadi bunga dan buah itu tidak akan sempurna karena nutrisinya terbagi, semua terbagi. Kita akan memfokuskan agar pupuk yang kita berikan, nutrisi yang diberikan akan terfokus kepada bunga dan buah. Tapi tidak semua para petani tahu hal seperti ini dan memahami seperti ini. Tapi karena banyak beberapa hal. Yang pertama hal itu kebunnya terlalu lebar jadi tidak kerawat. Yang kedua terlalu sibuk cari usaha lain, ada banyak pekerjaan lain. Dan bagian petani itu adalah terkendala bagi permodalan. Karena untuk merawat seperti ini membutuhkan modal. Apa modal kita? Kita harus memiliki modal yang agak lumayan. Akhirnya rapih, dia bersih. Ini terkena sinar matahari langsung terkena sinar matahari. Dan ini seperti ini. Seperti ini, akhirnya seperti ini ya. Kan terkelihatan rapi, batangnya kelihatan sehat. Karena untuk merawat seperti ini bisa dikatakan tidak mudah. Mudah bagi sebagian orang, bagi sebagian petani yang sudah terbiasa cara perawatan seperti ini, sudah pandai dan setiap tahun dia merawat seperti ini. Tapi kan tidak sedikit pula para petani yang tidak tahu sama sekali, dia hanya merawat kebun dan hanya merawat, tidak tahu sebenarnya teknisnya seperti apa cara merawatan agar kebun kita bagus. Ini udah bintil-bintil, udah kelihatan, udah siap, ini udah full. Nah, ini contoh perkebunan kopi yang sudah terawat. Ini sejak dini, sejak kecil dia udah pandai merawat dan sudah bisa merawat. Nah, jadi dia yang dipelihara itu tunas-tunas raja, tunas B0 itu dipelihara. Nah, itu sejak awalnya dan dia batangnya pun sangat berbeda. Ini sejak dini sudah kelihatan rapi, kelihatan bagus, kelihatan sehat. Nah, dan ranting-rantingnya pun dipelihara yang raja-raja semua. Nah, cara perkembangannya pun sangat berbeda. Nah, karena ini sudah terawat sejak dini, sejak kecil. Ya, kalau perawatan seperti ini yang sudah jadi ya mudah, sudah enak. Tapi kan para petani yang kesulitan ini untuk membentuk seperti ini sejak awal, dari kebun rusak, dari kebun yang tidak terawat menjadi kebun yang terawat. Nah, itulah kesulitannya para petani. Disinilah pentingnya kita harus belajar dan banyak belajar, tukar pengalaman, kita sharing-sharing, kita nonton video agar kita ini petani kita ini akan lebih maju, akan lebih sempurna, hasilnya pun akan lebih maksimal. Kalau bisa kebun 1 hektar atau 2000 batang kita bisa mencapai 2 ton. Kalau kebunnya 3 hektar, 4 hektar kita mendapatkan 4 ton itu wajar karena kebunnya lebar. Yang bisa dikatakan super, kebunnya 1 hektar terus bisa mencapai 2 ton sampai 2 ton setengah. Itulah yang diharapkan oleh para petani. Tapi para petani itu tidak sedikit yang memahami hal seperti ini. Mengapa pun kopinya cuma 1 hektar, cuma sedikit, tapi kok hasilnya banyak. Nah, disitulah pentingnya kita harus banyak belajar. Sebenarnya itu semua itu tergantung dari Yang Maha Kuasa. Tetapi kita juga harus rajin, harus bisa pandai berusaha, pandai merawat. Kita berdoa, kita rawat, kita usaha. Setelah itu kita hasilnya serahkanlah pada Yang Kuasa. Intinya kita selalu untuk berikhtiar. Penampakan setelah diranting nih. Setelah diranting, ini kelihatan bagus. Nah, tengahnya ini kelihatan terang, kelihatan bersih. Ini langsung kena sinar matahari dan rumput-rumput yang nempel-nempel seperti ini udah dibuangin semua. Nah, seperti ini ya, mudah-mudahan yang bintil ini, calon bunga ini akan jadi
Karena mengapa jadi ini fokus nutrisi itu terserap oleh semua calon-calon buah ini. Ini akan jadi karena semua ini nutrisi terfokus di makan ini. Kalau kita terlalu banyak ranting, terlalu banyak kipas-kipas yang tidak perlu, dia nutrisinya itu kan terbagi. Nah, fokus terserap oleh calon-calon buah. Nah, nih udah bagus, udah rapi. Ini contoh perkebunan kopi yang sudah terawat sejak dini. Dia sejak dini, sejak awal dibentuk dengan tunas kipas raja, tunas kipas B1, B0. Nah, jadi pohon kopinya kan terawat, batangnya sehat, buahnya pun lebat. Jadi tidak acak-acakan. Tapi kan untuk merawat kebun seperti ini itu tidak mudah. Diperlukan modal yang cukup, keberanian yang tinggi, mental yang kuat. Karena apa? Kita mau melihat meranting dibuangin itu kebanyakan orang itu sayang. Sayang nanti berbuah. Nah, prinsipnya banyak batang itu banyak buah. Itu yang kebanyakan petani itu seperti itu. Berprinsip banyak batang, banyak buah. Tetapi sebenarnya itu tidak. Kalau kita perawatannya bagus ya hasilnya pun ikut bagus. Contoh seperti ini, pohon kopi ini terlihatannya bagus, hijau dan mantap. Padahal ini sebenarnya kalau dilihat dari atas ini seperti ini. Tapi kalau dilihat dari bawah, nah dia acak-acakan, semrawut untuk sarang semut. Bahkan dia sinar matahari pun tidak bisa menembus langsung. Nah, disinilah letaknya para sarang penyakit dan sarang hama. Maka dari itu, kita ini harus rajin, harus berani untuk membuang seperti ini. Ini yang tunas kipas yang berbalik arah sana sini dan harus dibuangi. Karena di sini ini kalau terlalu lembab, sinar matahari tidak bisa menembus langsung, kan menjadi sarang semut, sarang jamur, dan hama penggerek batang atau penggerek buahnya akan terkumpul karena dia tidak tertembus sinar matahari dan dia hama itu akan tersembunyi di sini. Makanya itu ini diwajibkan harus terkena sinar matahari langsung. Efeknya itu banyak agar tidak menjadi sarang semut, jamur-jamur itu tidak bersarang di sini. Terus hama penggerek batang akan terhindar karena dia akan terlalu panas, tidak lembab, jadi dia tidak berani akan mendekat di sini. Setelah diranting seperti ini kan, dia akan kelihatan batangnya sehat, tunas-tunas dan ranting-ranting kelihatan rapi, satu arah, tidak acak-acakan. Nah ini dan sinar matahari bisa nembus langsung. Ini contoh penggerek batang ini. Ini bolong, ini terkena penggerek batang seperti ini. Ini rantingnya ini bagus, tapi ini kena apa? Kena hama penggerek batang. Nih, bolong. Ini penampakannya setelah diranting tuh. Kelihatan bersih, kelihatan sehat dan bunganya pun bakal bunga dan buah nih rapi, kelihatan semua. Di sini kelihatan terkena sinar matahari langsung. Nah, inilah penampakannya. Ini kelihatan bagus, ini terkena sinar matahari langsung, dia bagus ya. Batang seperti ini, pangkal ini harus terkena sinar matahari langsung. Nah, sedangkan yang tunas berbalik arah sana sini ke sana sini harus dibuangin, rajin dibuangi. Ini contoh ini yang sudah jadi ini. Sudah jadi, sudah bagus ini. Ini terlalu ruwet ini. Batang kopi ini terlalu ruwet. Nih, terlalu ruwet. Di tengah-tengahnya ini terlalu ruwet, ini sinar matahari ini tidak bisa nembus. Jadi ini berbuah, ini ada bunganya calon buah, tapi dia kecil. Nah, ini semua nutrisi ini akan menyerap nutrisi. Jadi kalau ini dibuang, ini dibersihkan. Nah, ini dibersihkan, ini dibersihkan. Itu dia kelihatan bagus, ini akan normal nanti. Nah, ini seperti ini harus rajin dibuangin. Kalau yang lebih bagus, kebun kopi yang banyak naungannya dan yang tidak ada naungannya ya jelas banyak bagus yang tidak ada naungannya. Tapi sebagian petani di daerah Seminung ini naungannya adalah alpukat. Jambu alpukat ini sebagai naungan, dia bisa menghasilkan. Alpukatnya bisa menghasilkan dan kopinya juga bisa menghasilkan. Ini kalau jambu alpukatnya bagus ya kopinya tetap kurang bagus, tetap ini kalah. Jadi tapi masih acak-acakan, masih kurang rapi.
Nah, ini masih banyak yang perlu dibuangin. Jika kalau emang benar-benar perkebunan kita mau bagus, terawat sejak dini, itu perawatan sejak dini seperti ini. Dia dipelihara 4 jalur 4 ranting seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini besar. Nah, ini besar juga tunas raja. Ini besar. Calon pertumbuhan kopi yang bagus ini. Beda halnya dengan yang tidak dirawat sejak dini. Ini kan contoh perkebunan kopi yang sudah dewasa, sudah tua, tapi tidak dirawat, tidak diranting. Nah, ini akan kelihatan acak-acakan, semrawut, tunasnya bolak-balik. Nah, ini akan selalu ruwet. Nah, ini akan kesulitan bagi petani untuk merawatnya dan kesulitan untuk cara membersihkannya. Kalau bagi petani yang tidak tahu, ini akan sangat sulit. Nah, dan ini akan memerlukan waktu yang lama untuk cara pemulihannya dan untuk merawat. Batang yang kecil ini batang kecil. Nah, ini ruwet ini. Ini waktu batang masih kecil ini seharusnya sejak dini harus segera dirawat biar pertumbuhannya bagus, perkembangannya juga bagus. Nah, contoh seperti ini sangat mengganggu, ini dibuang. Nah, kipas ini dibuang. Kita bersihkan. Nah, walaupun ini batangnya kecil, ini tapi udah bersih, ini udah kelihatan rapi, ini udah rapi, ini udah rapi, udah bersih, kelihatan terang. Nah, semua ini nanti akan menyerap dengan sempurna, tidak akan terbagi-bagi. Kalau ini nanti nutrisi itu dibagi, pupuk yang kita pupukkan, kalau terlalu ruwet, dia akan diserap semua oleh semua tanaman ini diserap. Tapi kalau udah seperti ini, dia terfokus akan diserap oleh calon-calon buah seperti ini. Kebanyakan petani ini dia akan kesulitan bila mau merawat ya, mau servis, mau dandan kebun seperti ini, dia akan kesulitan. Ini mayoritas itu sama, kebunnya seperti ini. Nah, bunganya full karena dia sistemnya berani ekstrim cara perawatannya, jadi setiap tahun akan selalu full. Nih, full. Beda halnya perkebunan kopi yang dirawat sejak dini, emang dia sejak awal dirawat dengan dipelihara B1, B0. Nah, dia akan selalu tumbuh B1 dan B0, dan cara perawatannya nih mudah. Kalau sudah seperti ini nih sangat mudah. Ini tinggal membersihkan yang tunas malang atau tunas kebalik arah, ini sudah rapi. Yang dibutuhkan langkah awal agar selalu tumbuh tunas raja B1 dan B0, kuncinya kita harus selalu membersihkan ini dulu dari pangkal. Tunas seperti ini harus rapi, harus rajin. Tunas yang malang harus dibuang semua. Ya, sampah-sampah seperti yang dirajinin, dirapihin, dibuang. Nah, nanti kelanjutannya kita kan enak, akan mudah cara memilihnya dan cara memilahnya. Tunas yang bagus yang mau dipelihara dan mana yang mau dibuang tuh mudah kalau kita sudah pandai, sudah bisa cara merapikan yang hal seperti ini. Langkah kedua yang harus dibersihkan dan harus diperhatikan adalah rumput. Rumput ini harus selalu siang karena rumput ini sangat berpengaruh besar di masalah tingkat kesuburan kita. Walaupun dipupuk, kalau rumputnya selalu serut, pertumbuhan dan perkembangan pohon kopi kita akan sangat terganggu dengan rumput. Seperti ini contohnya, jika perkebunan kopi kita ini terawat, bunganya akan selalu full, batangnya sehat, pertumbuhannya maksimal. Nah, tingkat kesuburannya tetap terjaga. Nih, semua ini bunganya full. Nah, ini mudah-mudahan akan jadi dan tidak terganggu dengan adanya tunas-tunas kipas, ranting-ranting yang tidak perlu.
Nah, hama-hama dan jamur-jamur. Nah, intinya ini semua ini akan tumbuh normal, tumbuh sehat, sempurna